Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Shana Tibaraya Official. Ini penyebab seorang ayah masuk neraka. Ayah, engkau ahli ibadah, tapi kenapa dirimu menjadi penghuni neraka? Aku ingin bersamamu dalam surga. Meskipun dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, bukan berarti laki-laki bisa tenang, aman dan berleha-leha begitu saja di dunia. Pembahasan kali ini adalah 4 golongan ayah yang akan masuk neraka akibat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, istri, anak dan ibunya. Maka berhati-hatilah wahai seorang ayah, penghuni hak-hak mereka dan Allah SWT akan meridaimu. Mari kita simak seorang ayah yang bagaimanakah tergolong dalam kategori ini yang menyebabkan seorang ayah atau seorang laki-laki jadi penghuni neraka. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, serta share video ini kepada semua medsos teman-teman ya. Semoga menjadi ladang amal buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. 1. Ayah yang tidak peduli pada anak perempuannya. Tugas seorang ayah bukan hanya mencari nafkah saja, akan tetapi juga membimbing keluarganya kepada kebaikan. Jika sudah menyandang gelar ayah, tapi tidak mempedulikan anak perempuannya, tidak peduli apakah dia menutup aurat atau tidak, tidak peduli apakah melaksanakan salat atau tidak, tidak peduli bisa mengaji atau tidak, tidak peduli mau menuntut ilmu agama atau tidak, bahkan tidak peduli pergaulan anaknya dengan teman-teman pria, maka ayah yang beginilah akan menjadi penduduk neraka nantinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan keluargamu atas api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. 2. Ayah yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang suami. Istri bukan hanya sebagai mesin untuk melahirkan anak, tapi istri adalah sebuah titipan yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergaullah dengan mereka secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Bergaul dengan baik dalam hal ini adalah baik dalam bertutur kata, baik memperlakukannya, tidak bermuka masam ketika bertemu, begitu juga baik dalam memberi nafkah. Bergaul dengan baik berarti juga kesamaan dan kesetaraan. Artinya, suami akan mendapat perlakuan baik dalam istri ketika suami memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan, suami diminta bersabar, menerima kekurangan ketika istri tidak mampu melaksanakan dengan maksimal. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak darinya, dia pasti menyukai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Merupakan hak istri mendapatkan nafkah dari suaminya, baik itu pangannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan semua keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagai ahli fikih mengatakan, tempat tinggal untuk istri haruslah khusus untuk istri, tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya.
Dan jika istri berasal dari keluarga yang berada, biasanya dilayani dengan pembantu, maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. 3. Ayah yang tidak bertanggung jawab kepada adik perempuan dan keponakan perempuan. Seorang laki-laki wajib menanggung kewajiban adiknya perempuan atau keponakannya perempuan jika ayahnya meninggal, karena tanggung jawab menjaga seorang wanita adalah saudara laki-lakinya. Mulai dari mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah dan wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah atau yang menjanda jika mereka tidak mampu. Jika janda tersebut memiliki anak, maka anak tersebut yang wajib memberikan nafkah adalah ayah kandungnya. Jika ayahnya telah meninggal, maka kakek dari ayah atau saudara dari ayah yang wajib memberikan nafkah kepada anak-anak janda tersebut. Hati-hati, apakah kita termasuk dalam golongan ini? Termasuk dalam hal ini adalah paman. Jika ayah kita memiliki keponakan perempuan, jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik perempuan dan keponakannya yang perempuan dibiarkan jauh dari ajaran muslim, misalnya tidak menutup aurat, tidak salat, tidak puasa, tidak mengaji, dan tidak melarang dalam pergaulan bebas dan tidak memberi pendidikan agama serta tidak menanggung nafkahnya, maka tunggulah siksaan neraka yang amat pedih di akhirat kelak. 4. Ayah yang durhaka dan tidak menafkahi ibu kandungnya. Kewajiban seorang ayah bukan saja menafkahi anak dan istrinya, akan tetapi juga wajib memperhatikan nasib dan kebutuhan ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya, dan celakalah bagi anak laki-laki yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati?" Sabdanya, "Ibumu." Ia lalu bertanya, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Sabdanya, "Ayahmu." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita sebagai anak harus memperlakukan orang tua sebaik-baiknya, khususnya kepada ibu yang telah mengandung kita serta melahirkan kita hingga kita beranjak dewasa. Orang-orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, Allah akan menurunkan siksanya di dunia ini. Tidak harus menunggu menanti di alam kubur atau akhirat. Mulai dunia sudah diberikan siksaan. Siksaan itu berbagai macam bentuknya. Bisa masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, anak-anak yang tidak bisa diarahkan, rezeki yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Maka penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabannya. Jangan sampai tugas ini dilalaikan yang menjadi penyebab kaum Adam terjerumus ke neraka. Walaupun anak laki-laki sudah menikah, tapi tidak memenuhi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada ibu lebih dahulukan daripada istrinya. Jadi, mengabdi anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus, tetapi mengabdi anak perempuan lebih utama kepada suaminya. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibu dibandingkan anak perempuan. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya, dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabannya. Istri juga harus menyadari bahwa kewajiban suami juga terhadap ibu kandungnya. Maka para istri doronglah suami untuk lebih berbakti kepada ibunya. Semoga ayah kita tidak masuk dalam golongan penghuni neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah 4 golongan laki-laki yang masuk neraka karena perempuan.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai habis di channel kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.